Bro, gimana ya motor kalau lagi meluncur turun gunung saat motornya mati tidak bisa masuk gigi itu gimana ya? Sebelumnya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya begini Kang Bro. Kenapa motor itu nggak mau engine brake ya? Ataupun ngelos saat penurunan. Ya walaupun itu sudah masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, bahkan gigi 4. Ya itu terjadi karena terjadinya kerusakan pada bagian one way kampas ganda ya. Jelas motor yang nggak mau engine brake itu biasanya motor bebek. Itu terjadi pecah pada one way atau kerusakan pada one way ya. Fungsi engine brake sendiri itu berfungsi untuk membantu bisa dibilang pengereman ya atau pengurangan kecepatan pada saat motor itu mengalami jalanan yang sedikit menurun atau penurunan, itu bisa membantu pengereman. Jadi kerjanya rem itu lebih ringan. Jadi engine brake itu gimana ya? Prinsipnya itu pada saat mesin nyala ya. Misalkan mesin nyala, ada penurunan tidak kita gas atau tidak kita tarik gas ya. Jadi piston itu kan tetap bergerak ya. Tapi dalam kondisi masuk gigi ya, jadi piston itu tidak dibantu pergerakannya oleh putaran mesin atau gas ya, atau tidak dibantu oleh pembakaran, bisa dibilang gitu. Biasa teman-teman melakukan engine brake itu misalkan ada penurunan, mesin langsung dimatikan tapi dalam kondisi masuk 1 atau 2 ya. Jadi motor itu meluncur tapi tidak dengan kecepatan tinggi ya. Jadi enggak loss, enggak netral gitu. Kalau motor itu misalkan masuk 1 ya, tapi kita bantu gas, tetap kecepatannya juga akan berkurang ya. Walaupun penurunan masuk 1 atau masuk 2, walaupun digas tetap kecepatannya akan berkurang dibandingkan ketika motor itu posisi netral. Jadi kalau netral itu benar-benar loss ya, benar-benar meluncur karena piston dia nggak bergerak, yang bergerak cuma roda belakang. Jadi antara roda belakang dengan gigi primer sekundernya itu terputus lah ya. Jadi benar-benar dari roda depan dan roda belakang yang meluncur. Makanya kalau pada saat penurunan kondisi motor netral itu meluncurnya sangat kencang. Beda dengan ketika kita masukkan persneleng, entah itu posisi mati atau posisi hidup. Nah, di situ ada pergerakan ya atau pertemuan antara gigi primer, sekunder, kampas kopling, terus posisi krek as ya kan, ditambah lagi oleh traksi ban itu yang ketahan oleh mesin kan. Jadi terjadi kayak pengereman. Kalau kondisi motor dalam posisi masuk gigi ya atau masuk persneleng, masuk transmisi ya. Nah, kalau terjadi rusak pada bagian one way ya kan. Jadi dari roda belakang, kita hitung dari belakang ya. Jadi roda belakang rantai terhubung ke bagian gigi sekunder, terus primer ya kan, terus kampas kopling, kampas ganda ya kan. Nanti yang kampas ganda itu terhubung ke piston. Yang membuat engine brake sebenarnya itu piston ya. Engine brake itu kan ya bisa dibilang pengereman mesin ya. Jadi yang memang di dalam motor itu yang sebenarnya, mesin yang sebenarnya itu dari poros engkol dan piston, pokoknya bagian pembakaran itu. Jadi kalau posisi gigi masuk ya kan, roda belakang berputar ya kan, gigi transmisi berputar, kampas kopling berputar, terus terhubung ke bagian krek as berputar, jadi piston itu kan bergerak. Nah, itu yang membuat mesin itu ketahan ya. Jadi antara putaran roda belakang dengan pergerakan piston itu ketahan ya, yang dibantu oleh gigi transmisi atau rasio.
di rasio itu kan ada 1, 2, ada perbedaan angka-angka atau perbedaan mata pada gigi rasio itu yang membuat misalkan gigi 1 itu pengeremannya lebih kencang, gigi 2 agak longgar, gigi 3 agak longgar lagi, kan kayak gitu. Sama kayak motor kalau dimasukkan 1, 2, 3 kayak gitu, sama aja. Ya, jadi ketika si one way itu rusak di antara roda belakang, transmisi, kopling itu terhubung, cuman dari kopling ke kopling ganda ke kopling otomatis itu terputus karena sistem one way-nya tadi, one way-nya rusak. Jadi walaupun masuk 1, 2, 3, piston itu nggak akan bergerak, ya, dia terputus di bagian krek as. Makanya walaupun masuk 1, 2, 3 dia akan tetap meluncur dengan kencang, sama aja kayak netral, ya. Jadi fungsi engine brake nggak akan berfungsi ketika motor itu mengalami kerusakan pada one way. Atau bahasanya banyak sih, ada yang bilang one way. Kalau daerah timur, daerah saya dulu Sulawesi itu bilangnya cage, ya, cage, one way itu sama. Otomatis kampas ganda itu sama, ya. Yang paling banyak sih, paling umum orang bilang itu one way, yaitu di bagian kampas ganda. Jadi dia berfungsi untuk ya menyearahkan itu tadi ya, satu arah putaran. Nah, biasanya motor yang saat di engine brake itu nggak mau, dia tetap meluncur aja, itu biasanya motor yang starternya sering ngelos. Nah, starternya kadang diengkol nyangkut, kadang ngelos. Itu biasanya sering mengalami loss saat penurunan walaupun dimasukkan gigi. Terus motor yang mengalami kasus one way kayak gitu, selain loss pada saat penurunan, ya, penurunan loss, terus di engkol kadang loss, dia juga ketika motor itu mogok, misalkan engkolannya mau rusak atau apalah, pokoknya intinya pada saat posisi mogok, kadang kan seseorang itu kan menyalakan motor dengan cara didorong, ya kan, didorong, masukkan 1, 2, 3 langsung mau hidup kan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau one way-nya rusak, nggak bisa dengan cara didorong, kayak motor-motor balap lah ya misalkan. Jadi didorong, dimasukkan 1, 2, tetap nggak bisa hidup, karena pada saat didorong motor itu juga akan loss. Jadi kenapa kadang motor itu didorong itu bisa hidup, ya kan, karena adanya pergerakan itu tadi, piston bergerak pada saat dimasukkan gigi, piston bergerak, iya kan, bergerak, terus ada terjadi kompresi dan pembakaran di situ, terus akhirnya motor hidup, ya kan. Kalau one way rusak sama aja Anda mendorong motor dalam kondisi netral, karena gigi rasio roda belakang itu nggak bisa terhubung langsung ke bagian piston, dia akan terputus di bagian one way itu tadi, di bagian kampas ganda. Dan penyakit ini yang jelas yang ada itu di motor bebek yang menggunakan otomatis kopling, ya. Kalau motor-motor sport itu nggak ada penyakit kayak gini, kecuali Anda pas penurunan ditarik handle koplingnya, ya sama kayak gitu. Jadi kalau ditarik handle koplingnya, dia terputus karena si plat dengan kampas kopling itu nggak terputus. Jadi terputusnya antara krek as, ya terputusnya itu di kampas kopling. Jadi kampas kopling memutus antara putaran krek as pergerakan piston tadi dengan bagian rasio. Gitu aja dulu ya, semoga videonya bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.